wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menunggu, dan alhamdulillah ini tadi baru saja pertemuan dengan kelas 7 selesai dan langsung kami sambung dengan kelas 8. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu bisa hadir pada pertemuan secara maya dengan Ibu Kepala Sekolah, yang mana selama ini kita pertemuan adalah secara tatap muka secara langsung. Salam dan sholawat semoga terus terang pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda hari ini ada agenda tunggal, yaitu sosialisasi tes kendali mutu atau TKM yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan penilaian akhir tahun yang dilakukan oleh sekolah. Monggo sebelum pertemuan siang hari ini kita mulai, malah kita buka dengan bacaan basmalah yang beragama Islam, dan yang beragama lain kami persilakan agar pertemuan pada siang hari ini mendapat berkah dari Allah SWT. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Inang Wahyudi SPD. Saya berikan waktu secukupnya. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Har. Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita bertemu di Bapak Ibu walaupun lewat maya ya, tatap maya nggih Bapak Ibu. Rasanya udah kangen, udah lama nggak ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, dengan anak-anak juga. Udah 1 tahun lebih, per Maret, sekarang sudah Mei, berarti 1 tahun 2 bulan. Ternyata anak-anak sekolahnya di rumah. Bapak Ibu sebagai orang tua yang luar biasa hebat, menjadi gurunya anak-anak, menjadi pendampingnya anak-anak selama 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini bapaknya Firman. Selamat pagi Pak, bapaknya Firman, ini kelihatan wajahnya. Yeah. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku semuanya yang kami banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu Bapak Ibu yang sudah menyempatkan ya dalam mengikuti kegiatan sosialisasi TKM ya, yang ini nanti akan kami sampaikan secara detail. Mudah-mudahan tidak sampai pukul 10, berarti ini ada waktu kurang lebih seperti jadwal, harusnya sampai jam 10, berarti ada waktu 40 menit Bapak Ibu kita sampaikan. Nanti misalkan ada yang perlu ditanyakan setelah kami menyampaikan materi tentang TKM ini Bapak Ibu. Kita mulai, kita mulai Bapak Ibu, bahwa sekolah nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya, Gimana Bapak Ibu sudah? Suara belum kedengaran Bu. Belum ya? Mungkin saya belum klik Pak Har. Pak Har, gimana Pak Har? Kedengaran kok Bu. Kedengaran kok Bu, cuma mungkin karena jaringan dari beberapa Bapak saja. Mungkin jaringan dari Bapak Ibu yang tidak mendengar. Oh ya, maaf. Yeah. Suaranya Ibu terdengar jelas di sini Ibu. Iya, saya juga dengar jelas ini Bu. Oke ya, sama Tapi suara Bapak jelek. Suara Pak Har jelas. Pak Har mungkin saya belum mana Pak Har.
Belum Sudah, Pak. Jelas. Sudah, sudah suara Bu Indah sudah terdengar di sudah anu semua Bang di saya. dua di Kalau dua Kipling sudah jelas Bang. Tapi di sini Bu Endang mah itu memakai mic. enggak. Saya enggak memakai mic tadi jelas ya Bu. Ini udah jelas loh Bu. Kalau di sini. Meetingnya itu. Meetingnya coba itu mana ya Pak Har? Nah. Coba. Oh iya. Oh iya, nggih. Ya, nggih Bu, mohon maaf. Mungkin sebagian sudah jelas, sekarang sudah terdengar semua nggih Pak, Bu? Sudah. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan ya, walaupun dalam posisi kita berpuasa ya. Kita berdoa sama-sama, semoga kita dalam keadaan sehat semua Bapak Ibu, dan bisa melaksanakan ibadah puasa sampai sempurna, sampai berakhir, sampai di hari ke-30 atau ke-29 nanti Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sekolah kita punya branding, sekolahnya anak yang berprestasi dan anak yang berkarakter. Jadi yang kita utamakan tidak hanya prestasi saja, kita berupaya anak-anak pun juga punya karakter Bapak Ibu. Walaupun tidak berprestasi, kalau dia punya karakter, insya Allah saya yakin menjadi anak-anak yang mulia di nantinya begitu. Sosialisasi tes kendali mutu yang kita sebut nantinya TKM. TKM itu apa? Yaitu tes kendali mutu, nggih, Bapak Ibu. Dan tentang penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas Bapak Ibu, itu yang nanti saya sebut dengan PAT tahun 2020, tahun 2021. Nah, terus dasar hukumnya kegiatan TKM itu Bapak Ibu, surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 423/1749 tentang pelaksanaan tes kendali mutu tahun pelajaran 2020/2021. Itu dasar hukumnya. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu dilakukan kegiatan TKM ya? Itu salah satu alat ukur pencapaian hasil belajar peserta didik ya. Ini sebagai alat ukur ya, salah satu alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil peserta didik di masa pandemi itu bagaimana begitu. Maka pelaksanaannya agar alat ukurnya itu jitu dan valid, maka TKM ini akan dilaksanakan secara tatap muka di sekolah Bapak Ibu ya, di sekolahan ya, nanti biar valid begitu ya Bapak Ibu, objektif begitu, memang sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau datang ke sekolah kan nanti ada pengawasnya gitu, tidak ada buku yang dicontek dan tidak bisa bertanya temannya. Nah, itu harapannya biar alat ukurnya itu memang betul-betul bisa mengukur kemampuan pencapaian hasil belajar peserta didik begitu. Yang kedua, untuk pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Jadi Dinas Kabupaten Sleman itu ingin mengetahui mutu yang ada di sekolahan masing-masing sekolah itu bagaimana. Misalkan contohnya mutu pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Berbah itu di ranking berapa toh dari 100 sekian sekolah begitu Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui sejauh mana satuan pendidikan pendidikannya rankingnya ada di nomor berapa begitu. Terus salah satu tujuan yang lain yaitu pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan. Di pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kepada pemerintah Kabupaten Sleman, kepada Bupati begitu, walaupun dalam keadaan pandemi. Terus pelaksanaannya kapan Bapak Ibu? Jadi pelaksanaannya kalau kelas 8, ini yang kita perhatikan Bapak. Oke. TKM kelas 8 besok itu tanggal 27 Mei ya. Jadi bulan ini habis Lebaran masuk itu nanti udah langsung langsung TKM gitu,
Terus dilaksanakan semi online berbasis komputer, siswa datang ke sekolah. Dilaksanakan secara tatap muka dengan pemberlakuan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Kami nanti menyampaikan prokesnya SMP 2 Berbah selama TKM, ya, selama simulasi nanti akan kita uraikan di bawah, Bapak Ibu. Terus kemudian kita langsung protokol kesehatan TKM dan simulasi, ya, Bapak Ibu. Kegiatan simulasi dan kegiatan TKM. Protokolnya bagaimana? Yang pertama, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar anak tetap sehat di dalam mengikuti kegiatan TKM, betul-betul untuk bisa mengekang diri agar tidak pergi kemana-mana selama liburan, begitu. Yang pertama, pakai masker 3 lapis. Pakai masker 3 lapis itu seperti yang saya pakai ini, itu sudah memenuhi 3 lapis, Bapak Ibu. Apakah harus seperti ini? Tidak. Yang jelas jangan pakai yang kain, ya. Pakai yang apa namanya, kan ada sekarang, Bu, yang putih itu, Bu, 3 lapis juga boleh enggak? Boleh sekali. Pakai masker 3 lapis dari rumah sudah silakan kalian pakai. Terus disangok di dalam tasnya. Bapak Ibu, dalam tasnya anak-anak disuruh bawa masker cadangan. Jadi nanti misalkan batuk di tengah jalan atau apa gitu, mungkin sudah bau dan lain sebagainya, supaya ganti. Jadi masker ini kan maksimal 4 jam harus ganti, ya, Bapak Ibu. Gitu. Dan masker dalam keadaan bersih, yang baru kalau Mas butek-butek pun kumel nih kok ampun dipakai. Ingatan pakai masker 3 lapis, terus pakai facial, ya, panjenengan yang sewu pada Bapak Ibu yang kami hormati, tolong nanti putra-putranya panjenengan dibelikan facial, kurang lebih kalau sekarang harganya 6 ribuan apa sampai 10 ribuan gitu. Ini makanya tidak usah dari rumah anak-anakku semuanya, nanti ketika sudah masuk ke ruang TKM, ya, ke ruang komputer, kalau anak-anakku yang kelas 8 ini, sudah bisa membayangkan toh ruang komputernya ada 2 di ruang komputer barat yang tempatnya Pak Hartono itu, dan satunya di ruang komputer yang timur, ya, yang timur yang biasanya itu kalau kalian pelajaran komputer, ya, pada saat tatap muka kemarin sudah tahu, ya. Lah itu makanya facial ketika dari ruang tunggu mau masuk ke ruang TKM, ya, mau masuk ke ruang TKM baru dipakai itu. Andaikan nanti ketika pakai facial, ya, ini saat simulasi juga anak-anak harus memberlakukan prokes ini loh, ya, tidak hanya saat TKM. Simulasinya kapan, Bu? Ya, simulasinya tentunya sebelum pelaksanaan TKM-nya kemarin tadi itu, yaitu tanggal 27 Mei. Nanti simulasinya yaitu pada tanggal 20 Mei, ya. Nanti kita lihat 20 atau 21, ya. Nanti kita lihat. Jadi ketika nanti sehabis libur Lebaran, anak-anak sudah langsung simulasi. Lah simulasi, walaupun simulasi kok, Bu, tidak usah prokes, harus prokes, nggak boleh tidak prokes begitu. Harus ketat, prokesnya harus disiplin karena ini menyangkut keselamatan dan kesehatan orang banyak, gitu, ya. Terus kemudian makanya setelah dari ruang tunggu, yang kami ulangi, dari ruang tunggu menuju ruang TKM pakai, tetapi ketika di ruang TKM kalian pakai facial, kemudian setelah melihat layar komputer kok kemudian ada cahaya mantul dan tidak nyaman, mungkin ya dilihat situasinya, mungkin bisa dibuka sekali-sekali bisa dibuka. Namun pada saat dibuka anak-anakku tidak boleh omong-omongan, dan walaupun tetap pakai facial juga memang tidak boleh omong-omongan karena saat ujian diawasi, tidak boleh. Nanti omong-omongan dikirain tanya jawaban sama temannya, nanti takutnya dicurigai begitu sama pengawas, kan begitu. Walaupun pengawasnya adalah
Bapak Ibu guru kita beda dengan ASPD kemarin, ya. Ada yang ngawasi itu dari sekolah lain begitu. Terus yang ketiga, membawa hand sanitizer sendiri. Sekolah tetap menyiapkan di masing-masing ruangan TKM maupun ruangan transit itu kita fasilitasi, ada hand sanitizer, ya, ada masker cadangan. Maksud kami ada masker cadangan. Jadi ketika nanti di ruang TKM itu ada anak yang batuk, ya begitu ya, ada anak yang batuk, maka maskernya harus ganti. Nah, nanti kita berikan masker cadangan yang dari sekolah, gitu Bapak Ibu. Hand sanitizer juga demikian. Jadi anak-anakku di dalam ruangan tunggu ketika mau masuk, ya, mau masuk ke ruang TKM juga sudah tangannya sudah disemprot dengan hand sanitizer, ya. Bisa memakai punyanya hand sanitizer-nya sendiri, bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah kami siapkan di ruang tunggunya masing-masing, begitu. Namun hand sanitizer yang sendiri itu memang zaman sekarang itu di dalam tasnya, kemana-mana tidak hanya HP Bapak Ibu, jadi di dalamnya juga harus ada hand sanitizer sendiri. Nggak usah besar-besar, beli aja yang kecil itu, botol isi kecil itu, jadi tidak berat ya. Besok terus diisi ulang di rumahnya masing-masing kan begitu. Yang keempat, cek suhu sebelum masuk lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku semua yang kami banggakan, jadi ketika kalian masuk, nanti kita siapkan ya, kita siapkan cek suhu otomatis, tidak lagi ditembak itu. Kalau nanti ada anak yang setelah cek suhu, ya, setelah dicek suhu lebih dari 37,3, maka prosedurnya harus istirahat dulu. Nanti jarak 10 menit, cek suhu lagi sampai 3 kali. 3 kali demikian. Nah, begitu. 3 kali demikian, dan setelah ditanya tidak ada gejala yang cenderung ke COVID, begitu, maka anak yang bersangkutan maksimal 38 G, kalau 39 ya niku pun panas niku jenenge. Itu sampai 38 tidak ada bergejala, maka tetap kami tampung, tetapi tidak kami masukkan di ruang TKM, ruang komputer yang bersamaan dengan teman-teman yang lain, maka kami sendirikan Bapak Ibu. Nah, tetapi ketika suhunya lebih dari 38, ya, kok panas, ada gejala, maka dengan terpaksa kami tidak mengizinkan anak tersebut mengikuti TKM, gitu Bapak Ibu. Ya, dengan sangat terpaksa. Maka oleh sebab itu, kenapa kami melaksanakan kegiatan sosialisasi ini sebelum Lebaran? Karena apa? TKM dilaksanakan sesudah Lebaran. Nah, pada saat Lebaran, libur Lebaran ini anak-anak pada kemana lah? Kita kan nggak tahu. Maka oleh sebab itu kita antisipasi dari sekarang. Oh, selama libur Lebaran itu apa saja yang akan kita lakukan begitu. Terus kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk ke lingkungan sekolah sudah kami siapkan. Jaga jarak, tidak berkerumun, tidak boleh berdiskusi ya. Walaupun kalian kangen besok, ditahan. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh berdiskusi dulu, baik di ruang tunggu maupun di ruang komputer ya, tidak boleh. Dan kami sudah menyiapkan ruang tunggu, satu kelasnya seharusnya diisi 32 anak. Maka ruang tunggu ini kami isi cuma 16 anak, biar tetap bisa jaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak berdiskusi. Begitu. Yang ketujuh, datang ke sekolah paling lambat 30 menit sebelum TKM dimulai. Ya. Nanti jadwalnya ada di bawah. Yang kedelapan, setelah selesai TKM, langsung pulang, tidak boleh ngobrol dengan temannya, apalagi sambil menunggu jemputan, kalian nunggunya di luar sekolah dan ngobrol di situ. Tidak boleh, dilarang, begitu. Maka ini kenapa langsung harus pulang Bapak Ibu? Karena
jarak 2 jam kemudian itu yang sesi kedua akan datang. Maka biar tidak ketemu papasan antara sesi pertama dengan sesi kedua, maka diharapkan pada Bapak Ibu yang menjemput supaya bisa menjemput tepat waktu. Diapalke nggih nanti kapan harus diantar, kapan harus dijemput. Dan orang tua yang menjemput itu harus tepat waktu dan tidak boleh berkerumun. Nah ini Bapak Ibu, nek anak-anak itu nanti nyun sewu ya, kita kasih tahu, mungkin saya nggak ada sedikit pekewoh gitu ya. Tetapi kalau orang tua malah nyontoni ini yang terjadi kemarin saat ASPD Bapak Ibu. Sing do kangenan itu jebule orang mung murid putrane, ternyata Bapak Ibu penjemput orang tua itu malah do kangen gitu, akhirnya bergerombol, ngobrol, ya terpaksa kemarin kami ingatkan juga pada orang tua. Lah kita prokes ketat kok malah orang tuanya tidak prokes ketat, semuanya harus prokes ketat, gitu, Bapak Ibu. Jadi tepat waktu dan tidak boleh berkerumun, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kegiatan ASPD yang kelas 9 sudah terlaksana dengan baik. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti hasilnya menggembirakan. Dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang nongkrong-nongkrong di depan, di sana sambil nunggu jemputan, itu tidak ada. Dan tidak ada anak yang bergerombol ya. Jadi nanti kalau selama di lingkungan sekolah, anak-anak ini ada timnya Bapak Ibu, tim sing ngawasi. Tentunya yang ngawasi adalah wali kelasnya masing-masing. Selama di ruang tunggu itu ada wali kelasnya. Selama di TKM nanti ada pengawas TKM sendiri, begitu. Yang ke-10, sekolah menyediakan ruang tunggu sebelum TKM dimulai. Tuh. Kalau nanti ya anak-anakku semua, Bapak Ibu, kalau nanti putranya itu berada ruang TKM-nya di lab komputer timur, maka ruang tunggunya ada di kelas 7D dan di kelas 8D, berdekatan. Dan di sana nanti anak-anakku semuanya, ruang tunggunya di situ sambil menunggu TKM dimulai, bel berbunyi, tas ditaruh di sana, sepatu dilepas di ruang tunggu. Kenapa? Mengantisipasi kotor titik rapopo gitu ya. Yang penting kalian tetap berjaga jarak. Karena kalau nanti sepatunya dilepas di ruang di pintu atau di depan ruang komputer, ini cenderung sambil buka sepatu, sambil pakai sepatu cenderung ngobrol meneh gitu ya. Cenderung untuk berdiskusi lagi, ya komunikasi lagi dan berdekatan biasanya kalau melepas sepatu itu. Maka lepasnya sepatu ada di ruang tunggu. Nah, yang berikutnya yang sangat penting sekali, pastikan orang tua memastikan bahwa putranya dalam keadaan sehat. Kalau misalkan ada gejala yang yang sekiranya batuk, pilek, sesak napas dan lain sebagainya, mohon segera komunikasi dengan kami pihak sekolah. Dan dengan sangat terpaksa kalau misalkan dalam keadaan sakit ya tidak ikut TKM Bapak Ibu ya, dan TKM ini nanti tidak ada TKM susulan. Maka oleh sebab itu kami mohon bantuan sekali pada Bapak Ibu orang tua juga mendukung prokes yang sudah kami buat ya, yang sudah kami terapkan dilaksanakan pada saat kegiatan ASPD besok, ASPD yang kemarin. Dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar dan anak-anak juga dalam keadaan sehat, tidak ada yang terpapar. Jadi memang yang utama kan ya kesehatan dan keselamatan. Nek bisa ya sehat, ya selamat, pendidikan maju, kan begitu Bapak Ibu. Yang ke-12, keluar masuk ruangan secara bergantian, tidak boleh tempo yuk, cepet-cepetan dan lain sebagainya, nggak boleh.
nanti baris, ya. Nanti kita atur pada saat kegiatan simulasi, begitu. Jadi nanti yang keluar ruangan TKM, yang keluar duluan itu adalah anak yang dekat dari pintu keluar, dari pintu masuk itu, pintu masuk keluar itu. Itu yang keluar duluan itu bukan yang dari dalam jauh sana, tetapi yang dekat dengan pintu. Itu prokesnya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kita sampaikan tentang tata tertib ya. Anak-anakku semua mungkin kalian juga mendampingi Bapak Ibu. Tata tertib TKM itu masuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan 15 menit ya sebelum mulai. Memasuki ruangan sesuai sesi. Yang terlambat hadir harus minta izin dan padanya tidak boleh ada perpanjangan waktu. Telatnya saat jam, waktunya cuma 100 menit loh anak-anak ya. Kamu terlambatnya 30 menit, ya tinggal mengerjakan sisanya 70 menit itu. Makanya tidak boleh terlambat ya. Anak-anakku tidak boleh terlambat, apalagi yang kelas 8. Tatap muka loh, nah tatap muka harus datang dan tidak boleh terlambat begitu. Yang keempat, dilarang membawa catatan atau menggunakan peralatan komunikasi elektronik, optik, kamera, kalkulator, dan seterusnya ke dalam ujian. Namun HP boleh dibawa, tapi dibawa sampai ruang tunggu. Kenapa saya perbolehkan? Karena yang antar jemput itu begitu nanti selesai keluar dari ruangan TKM langsung buka HP, mengingatkan orang tua, Pak, Bu, saya sudah keluar, nah, begitu. Namun nanti ketika masuk ruangan TKM, ruang komputer, ya, ketika masuk ruang komputer, yang dibawa hanya bolpennya sendiri-sendiri untuk tanda tangan daftar hadir. Cuman itu yang dibawa, ya, cuman itu yang bisa dibawa, itu anak-anakku. Terus yang kelima, mengumpulkan tas dan buku di ruang transit, maksud saya ya di ruang tunggu Bapak Ibu. Yang kita siapkan, kalau yang lab komputer barat, ruang tunggunya di mana Bu? Ruang tunggunya di ruang keterampilan dan ruang lab hijau. Masih ingat kan? Ya, udah lama nggak ke sekolah gitu ya. Kemudian yang keenam, mengisi daftar hadir dengan menggunakan bolpen miliknya sendiri. Tidak boleh saling meminjam alat tulis ya. Masuk dalam sistem login, nanti Pak Hartono sama Bu Harini akan menyampaikan ya. Pada saat kalian simulasi sudah akan disampaikan sehingga pada saat kegiatan TKM bisa lancar jaya. Gitu. Yang ke-8, mulai mengerjakan soal setelah ada waktu mulai tes. Ya, nanti akan ada kode mulainya kapan. Selama tes berlangsung hanya dapat meninggalkan ruang dan izin dan dengan izin dan pengawasan dari fasilitator ruangan. Diawasi oleh pengawas maksudnya. Selama tes berlangsung dilarang A. Menanyakan jawaban soal pada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri, dan melihat pekerjaan orang lain, menggantikan atau diganti orang lain. Maksudnya ini namanya nama kamu misalkan. Kok yang datang yang mengerjakan kok si A, nah itu enggak boleh. Kalau dulu, kalau mau kuliah itu ya namanya joki gitu ya. Kalau sekarang insya Allah enggak ada joki. 11, dilarang meninggalkan ruangan sebelum waktu tes berakhir. Harus keluarnya bareng-bareng, tapi secara bergantian keluar ruangannya. Setelah selesai pelaksanaan tes, setiap sesi peserta wajib langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang naik sepeda, tidak usah ngobrol dulu, langsung pulang. Yang jalan kaki, kan ada anak yang dekat dari sekolah, kadang ada yang masih jalan kaki, ya langsung pulang. Yang masih di ruang tunggu, itu adalah anak yang diantar jemput. Ketika orang tua belum menjemput, tidak boleh pergi dari ruang tunggu itu, gitu ya. Tidak boleh nunggu di depan sekolah, begitu ya, anak-anakku semuanya. Terus kapan toh pelaksanaannya? Tadi sudah kami sampaikan, mulainya tanggal 27, 28, kemudian 29.
terus kemudian tanggal 31. Nah, yang nanti anak-anak mendapatkan jadwal sesi yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu juga yang menjemput sesi pertama ini mulainya jam 7.30, namun anak sampai di sini maksimal ya pukul 7. Biar nanti Bapak Ibu tim itu tidak tidak bingung. Lagi bocah kok urung teko ngopo ternyata sih tidur dan lain sebagainya. Banyak yang Bapak Ibu di musim pandemi seperti ini PJJ sudah berlangsung, anaknya tidur. Nah, begitu. Ujian sekolah, ya ujian sekolah ini masih dioyak-oyak. Jam pertama ikut, jam kedua bablas, nah gitu, nggak ikut. Nah itulah, maka kami mohon peran orang tua pada saat masa pandemi ini sangat menentukan keberhasilan anak sekolah, gitu. Sesi pertama jam 7.30 sampai 9.10, Bapak Ibu yang jemput setidaknya sampai di sekolah pukul 9.00. Yang nanti sesi kedua ya jam 11 sampai 12.40 ya. Cuman 100 menit anak-anakku semua dan masing-masing bahasa Indonesia tuh soalnya cuman 40, matematika 30, bahasa Inggris 40, IPA 30. Dan dikerjakan selama 100 menit. Nah, jarak antara sesi pertama dengan sesi kedua, anak-anakku semua, Bapak Ibu, ini ada waktu kurang lebih 2 jam. Kenapa kasih jeda waktu 2 jam? Karena yang pertama, kita lakukan sterilisasi. Jadi sesi pertama sudah menggunakan komputer, nanti ruangan komputer termasuk mouse-nya yang dipakai anak, kita lakukan penyemprotan disinfektan. Di ruang tunggu juga kita lakukan penyemprotan disinfektan. Yang kedua, kenapa ini jaraknya lama? Karena siswa yang sesi pertama agar tidak ketemu dengan siswa yang sesi kedua. Agar tidak bergerombol Bapak Ibu. Sehingga nanti di ruang tunggu sesi kedua ini tidak menjumpai anak yang berada di sesi pertama dan ruang tunggu beserta ruang TKM sudah dalam keadaan sterilisasi gitu. Ya. Terus kemudian waktunya tanggal 27, 28, 29 terus kemudian dilanjutkan 31. Nah, terus kemudian anak-anakku semuanya kita sampaikan, nggih. Ini masih kelihatan ya. Nah, nanti anak-anakku semua setelah tanggal 27, 28, setelah tanggal 31, anak-anak ini walaupun kelas 7 TKM, namun untuk kalian yang kelas 8 dilanjutkan dengan PAT. 2, 3, 4, 5, PAT ada 6 hari ya. Berarti kita lanjutkan tanggal 6-nya Minggu. Dilanjutkan hari Senin dan Selasa, yaitu sampai dengan tanggal 8 PAT. Jadi anak-anakku semuanya kelas 8 tanggal 27 sampai tanggal 27 Mei sampai dengan 8 Juni kalian betul-betul berjuang. Karena ujian yang menentukan kenaikan juga salah satunya ini adalah nilai dari ini anak-anakku semuanya yang PAT. Kami sampaikan tadi PAT materinya hanya semester 2 saja. Tetapi kalau TKM itu materinya dari semester pertama dengan semester kedua anak-anakku semua. Semester pertama itu dipilih soal-soal yang mudah. Kalau yang semester kedua levelnya sedang dan sukar, maka untuk dipersiapkan. Karena ini menentukan juga ranking sekolah, kemudian kalau yang PAT itu yang untuk menentukan salah satunya untuk kenaikan kelas, begitu. Kita lanjutkan. Deh. Pembagian sesi yang kita lihat Bapak Ibu jangan yang layar hijau, tetapi ada yang yang pink ini, yang oranye ini.
kelas 8A dan 8B ya, dilihat ya. Sesi pertama, kalian nanti ada di sesi pertama. Sesi pertama pukul berapa tadi? Mulainya 07.30 sampai dengan 9.10 ya. Tapi sampai di sekolah pukul 7 maksimal. Begitu. 8A, 8B di sesi pertama berada di ruang lab apa? Lab komputer barat sama yang satunya lab komputer timur. Yang lab komputer timur ini nanti ruang transitnya di kelas 7D dan 8D dipiak jadi 16 gitu. 16 orang 16 orang. Kalau kelas 7D nanti yang nomor absen 1 sampai dengan 16, yang 8D itu yang 17 sampai dengan 32. Lah sesi keduanya siapa Bu? Sesi keduanya mulainya tadi jam berapa? Jam 11 ya. Jangan lupa. Jam 11 sampai dengan 12.40 ya. Itu ada di sesi kedua, ruangannya 8C itu komputer barat, 8D komputer timur ya. Kalau komputer barat nanti lab hijau sama lab keterampilan gitu ya. Ini cukup jelas ya anak-anakku semua. Kalian masuk di sesi pertama apa di sesi kedua, Bapak Ibu putra-putranya kelas berapa. Jadi sudah bisa membayangkan sekarang putra-putrinya pas TKM itu berada di sesi pertama apa di sesi kedua dan tempatnya di mana. Ruang tunggu sudah kami sampaikan tadi. Kelas 8A dan 8C, ya, 8A, 8C, yang nomor absennya 1 sampai 16 ada di ruang keterampilan, anak-anakku. 8AC, nomor absen 17 dan 32 ada di lab hijau, ya. 8B, 8D ada di kelas 7D. 8B, 8D ada di 8D, nomor absennya ini. Bisa ya? Nanti kami share Bapak Ibu, jadi PowerPoint ini nanti kita share di grup kelas. Terus kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sekarang posisinya berada di tanggal 4. Berarti masih tanggal 4. Tanggal 4, sementara tanggal 8 sampai dengan tanggal 19 adalah libur. Libur akhir Ramadan, libur lebaran, libur setelah lebaran, ya. Nah, ini nanti kelas 8, tanggal 21-nya, ya Bapak Ibu, simulasi itu ya seperti TKM, pelaksanaan TKM. Maka nanti anak-anakku juga datang ke sekolah. Mohon Bapak Ibu untuk bisa mendampingi, artinya mengingatkan anak-anak supaya tetap prokes walaupun simulasi ya, biar nanti pada saat kegiatan TKM berjalan dengan lancar. Dan juga pada saat simulasi anak-anakku semua tidak boleh berkerumun agar tetap terjaga. Tanggal 27-nya kan kalian ini ya, putra-putri ini Bapak Ibu sudah pelaksanaan TKM, maka ini juga harus prokes ketat walaupun simulasi. Pakai masker, bawa facial, bawa hand sanitizer, ya toh ini harus dilaksanakan. Terus kemudian masih ada PJJ lagi tanggal 24 dan tanggal 25. Berarti anak-anakku semua PJJ tinggal, kalau kita hitung dari sekarang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7 hari anak-anakku ya. Oh, masih ada ini 22 kan simulasi yang kelas 7. Berarti masih ada 8 hari. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. Sama dengan kelas 7 tadi. Ada 8 hari PJJ-nya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kami menyampaikan sosialisasi ini walaupun TKM-nya masih tanggal 27,
saya memberikan simulasi saat ini, sosialisasi saat ini kenapa Bapak Ibu? Agar nanti pada saat libur lebaran ini anak-anak persiapan untuk belajar. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan selama liburan ini anak-anak tidak usah piknik kemana-mana, ya. Dijaga betul, tidak hanya anaknya, tetapi Bapak Ibu selaku orang tua, keluarga yang ada di situ, supaya betul-betul dalam keadaan sehat, tidak ada yang terpapar COVID, agar nanti anak-anak ketika anak itu masuk ke sekolah itu bisa mengikuti kegiatan TKM dalam keadaan sehat dan tidak hanya gara-gara TKM ada klaster baru ya, klaster baru. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, senang boleh pada saat liburan boleh ya. Sehari 2 hari lah anak-anak mungkin ya silaturahmi dengan saudara, tapi jangan yang jauh ya anak-anakku ya Bapak Ibu, supaya betul-betul dikendalikan sungguh ya, supaya tetap dalam keadaan sehat. Begitu Bapak Ibu. Dia orang tua pun juga demikian, sebab kalau ada orang tua yang terpapar otomatis akan mengganggu kejiwaannya anak ya. Nah, kan harus isolasi mandiri di tempat mana, di ruang apa dan lain sebagainya kan gitu Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan tanggal 27, 28, 29, 31 ini TKM. Langsung dilanjutkan ya, dilanjutkan PAT ya Bapak Ibu. Ini TKM-nya kelas 7 tadi sudah kami sampaikan, namun di sini kalian sudah melaksanakan apa namanya? PAT. Jadi PAT-nya setelah TKM sampai tanggal 31 ini terus dilanjutkan dengan PAT 6 hari 1 2 3 4 5 6. Nah, begitu. Ya, kami ajukan di sini semula kan tanggal 7 sampai 12. Mohon maaf ini belum kami rubah. Kemarin ada perubahan berdasarkan rapat Dewan Guru. Kita majukan karena apa? Bapak Ibu tanggal 18 ini sudah rapotan. Sehingga anak-anak nanti ketika selesai di sini lebih awal, maka Bapak Ibu guru itu masih ada waktu untuk mengolah nilai menjadi nilai raport begitu. Menjadi nilai raport. Maka untuk yang kelas 8 ya, mindsetnya anak-anak atau Bapak Ibu orang tua, jadi mulainya tanggal ini tanggal 27 sampai dengan tanggal 8 anak-anak ujian. Mohon dukungannya. Ya, mohon dukungannya. Bu, yang tatap muka itu yang mana, Bu? Yang berbasis komputer itu yang mana? Hanya TKM. PAT ya, PAT itu tetap daring seperti biasa. Keberhasilan PAT, TKM, keterlaksanaannya anak-anak mengikuti itu kami sangat membutuhkan dukungan orang tua. Bapak Ibu kami curhat sedikit ya, sebentar aja. Ketika pelaksanaan ujian itu daring, Masya Allah luar biasa kerja kerasnya Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu tim ya. Untuk ngopiak-ngopiak anak, ini kudune wis mengerjakan. Ternyata bocah di WA nggak bisa. Ya, di WA nggak bisa, ternyata masih tidur. Maka kami sangat mengharap kepada Bapak Ibu orang tua ketika putra-putrinya panjenengan dalam kegiatan, ya sebenarnya tidak hanya kegiatan PAT saja, kegiatan PJJ pun juga diharapkan demikian Bapak Ibu. Maka pada saat kegiatan PAT besok, jangan sampai putra-putrinya panjenengan satu terlambat untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua, jangan sampai anak masih tetap tidur, ya. Mohon untuk diopiak-opiak pendampingannya. Karena wali kelas itu kalau sudah mulai ujian dikerjakan, masih ada beberapa anak tuh mesti ada yang gandul begitu Bapak Ibu. Ya,
kadang guru ini sampai ke rumahnya Bapak Ibu, yang ngecek ke rumahnya, ternyata anaknya masih tidur, Masya Allah gitu ya. Maka Bapak Ibu, pembelajaran di masa pandemi ini memang selaku orang tua memang jadi merupakan mendapatkan ujian ya, karena kudune sing ngajari gurune begitu ya, ya tetap ngajari gurune, tapi yang ngoyak-ngoyak itu adalah Bapak Ibu semuanya, apalagi anak-anakku semuanya di dalam tugas-tugas ya. Mohon ya untuk yang merasa banyak tugas yang belum terkirim ya, mohon untuk segera mengirim. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sampai tanggal 8 ini tadi PAT. Nah, terus ini nanti sambil menunggu Bapak Ibu guru mengolah nilai, tanggal 18 adalah rapotan. Dimohon nanti Bapak Ibu untuk bisa rawuh ke sekolah, nanti kita sampaikan surat undangannya. Namun di awal ini juga sekaligus sebagai undangan, mengundang kepada Bapak Ibu pada hari Jumat ya, pada hari Jumat nanti kita bersesi, nggih, Bapak Ibu kita sesuaikan jadwalnya, kita susulkan undangan kepada panjenengan. Kalau sudah mendekat saja, kalau tidak mendekat, kalau jauh sebelumnya nanti ntar hilang, apa ketumpuk WA yang lain, begitu Bapak Ibu. Terus tanggal 18 rapotan, terus libur dari tanggal 19 Juni sampai kapan Pak Bu? Ini sampai tanggal 11 Juli ya. Maksudnya tanggal pertama masuk, kalian yang naik ke kelas 9, oh kok yang naik? Apa ada yang nggak naik Bu? Ya tergantung besok nilainya bagaimana PAT-nya, kan begitu. Itu nanti yang kelas 9 itu masuk pertama kali kalian sekolah di kelas 9. Mudah-mudahan pandemi sudah berlalu dan kalian bisa tatap muka, pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu, salah satu tujuan yang lain dari kegiatan PKM berbasis komputer itu sebagai uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dilakukan pada saat tanggal 12 Juli ini serentak, tetapi terbatas. Maksudnya terbatas apa? Masih terbatas itu 1 minggunya mungkin cuma 2 hari dulu, dilihat perkembangannya bagaimana. Jangan sampai ada terjadi klaster baru, nanti sudah dibuka, ada terjadi klaster, sekolahnya tutup lagi. Maka dimohon kepada semuanya, sekolah, keluarga juga sama-sama menjaga, begitu Bapak Ibu. Jadi anak-anakku semua libur Lebaran, libur kenaikan kelas ya, libur kenaikan kelas tanggal 12 ya, ini nanti kita masuk. Terus kemudian kalau misalkan ada tetangga ya yang bertanya, kapan ada PPDB Bu? Kapan ada PPDB Bu? PPDB itu direncanakan ya tanggal 23, 24 dan 25 Juni begitu. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya pelaksanaan PAT sudah kami sampaikan ya tadi ya, ini tanggal 2 sampai tanggal 8, pokoknya dari tanggal 27 sampai tanggal 8 anak-anakku semua berjuang ya. Jadwal PAT, ini jadwal PAT kelas 7. Nah, ini jadwal PAT yang kelas 8 Bapak Ibu. Nanti kami sudah menyiapkan Bapak Ibu, jadwalnya akan kami berikan edaran begitu. Ini hanya sekilas saja, ini jadwalnya PAT yang kelas 8. Nah, itu Bapak Ibu kami sampaikan ya, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat berjuang, semoga sukses dan selalu sehat. Sekarang yang kita utamakan tuh sehat dan selamat. Ya, kalau bisa kita doanya ya 3, tidak hanya sehat dan selamat, tetapi juga sukses, begitu Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kami berikan kesempatan
untuk bertanya. Yang jelas kami mohon pada panjenengan semua untuk memberikan izin kepada putra-putrinya untuk mengikuti TKM secara tatap muka ke sekolah dengan prokes yang sudah kami buat, dan kami sudah bekerja sama dengan gugus COVID kelurahan, gugus COVID Kapanewon. Bapak Ibu, kita sudah melayangkan surat bahwa penyampaian bahwa akan ada kegiatan TKM berbasis tatap muka, berbasis komputer. Itu semoga orang tua semuanya bisa mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti TKM, dan semoga anak-anak juga tetap sehat, panjenengan semuanya tetap sehat. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Inang Hadiningsih. Kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan dari kelas 8AB dan 8CD, monggo. Sepertinya tidak ada yang raise hand, tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Sudah cukup jelas nggih Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti jika ada perubahan informasi tetap kami sampaikan, bisa nanti dari wali kelas langsung ke orang tua maupun juga kepada anak-anak secara langsung. Mengenai materi TKM, yaitu dari semester 1 dan semester 2, kisi-kisi soal ini perlu Bapak Ibu ketahui sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran kepada anak-anak, sehingga Bapak Ibu tidak perlu risau, tetapi perlu ngecek ke anak-anak apakah putra-putrinya sudah mempunyai atau belum. Nah, jangan sampai sudah disampaikan tetapi putra-putrinya justru tidak mendownload atau justru tidak mempunyai, sehingga ketika akan belajar bingung tentang materinya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kami akan Kalau saya mau tanya bisa. Boleh. monggo. Untuk maskernya itu kalau yang hijau itu loh Bu, yang untuk kesehatan itu masih kurang, masih harus ada tulisan lagi gitu. Yang hijau yang buat Diulangi Bu Tati. untuk maskernya itu yang untuk buat kesehatan yang hijau itu loh Bu, itu masih kurang ya Bu? Apa harus gitu? Masih kurang atau bagaimana Bu? Harus ditambahin lagi nggak? Itu kan buat kesehatan itu kan cuma satu lapis itu ya Bu, itu kan katanya udah bagus, tapi masih harus dilapisin lagi atau gimana gitu. Oke. Nah, Ibu, kalau menurut orang Nyun Sewu seperti saya, itu saya mengatakan ini satu lapis, tetapi kalau menurut kesehatan ini sudah 3 lapis. Jadi tidak perlu ditambah tisu lagi, nggih. Bapak Ibu, cukup ini saja. Namun tetap dalam keadaan bersih, sering ganti begitu. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup. Baik, terima kasih. Oke, monggo Pak, monggo. Terkait protokol kesehatan guru kepala sekolah, apakah nanti ada penyemprotan desinfektan di setiap ruangan, Bu? Karena tadi saya lihat di pelajaran belum ada. Mohon kalau misalnya bisa diusahakan untuk penyemprotan desinfektan, bisa bersama dengan Satgas COVID Kelurahan atau Kapanewon, Bu. Mohon maaf nuwun. Oke Pak, seperti yang kita lakukan di ASPD kemarin, kita menyampaikan surat pada Satgas COVID Kelurahan sama Kapanewon, dan beliau langsung datang ke sekolah. Ada fotonya, cuman ini tidak bisa kita share ya. Ada fotonya Pak, untuk
Satgas COVID yang kemarin, Pak Har, itu kemarin, ya harapannya dan harus mungkin ya, itu nanti Satgas Kapanewon dan bekerja sama dengan Satgas Kelurahan datang Pak, menyemproti lingkungan sekolah semuanya. Terus kemudian yang kedua, kami punya tim gugus COVID sekolah, ada tim cabai yang sudah teruji coba saat ASPD, ada Pak Bayu, Pak Sungsang, dan Pak Warno. Ketika selesai sesi pertama selesai, maka ruangan 2 ruangan ya Pak ya, baik ruangan komputer maupun ruang tunggu semuanya kami semprot, sehingga di protokol kesehatan itu tidak kami cantumkan karena memang sudah otomatis nanti sudah kami lakukan seperti itu Pak. Ngeten Pak, matur nuwun nggih. Terima Ya, kasih Bu. Terima kasih. Ya, nggih Pak. Mohon dukungannya untuk orang tua nggih. Allah Bu. Nggih. Masih wonten Bapak Ibu? Kalau tidak, akan saya tutup pertemuan Maya hari ini. Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti apa yang disampaikan oleh Ibu ini nanti akan kami share lewat wali kelas dan juga lewat anak-anak. Dan informasi yang susulan nanti juga akan kami sampaikan lewat anak-anak dan juga melalui wali kelas. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Monggo pertemuan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah serengat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami yang membawakan acara ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.